Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai perencanaan pembelajaran IPS. Apa sih itu perencanaan pembelajaran IPS? Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Rafli Firdaus dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, apa sih perencanaan pembelajaran itu? Mari kita bahas sedikit mengenai perencanaan pembelajaran itu. Next. Baik, selanjutnya kita akan memulai penjelasan mengenai perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Adapun lingkup rencana pembelajaran yang paling luas yaitu mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan ataupun lebih. Nah, dari sini kita dapat menemukan bahwa fungsi perencanaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terstruktur dan lebih baik. Oke. Komponen perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada satu identitas mata pelajaran. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Jadi sebelumnya dijelaskan dahulu identitas mata pelajaran ini seperti apa, pelajarannya ini seperti apa dan bagaimana, sehingga mempermudah dalam pembelajaran. Lalu yang kedua ada standar kompetensi pembelajaran. Nah, jadi di sini ditentukan bagaimana standar-standar dalam perencanaan pembelajaran itu tadi. Lalu yang ketiga ada komponen dasar. Nah, komponen dasar mungkin kita semua tahu, jadi dasar-dasar dari mata pelajarannya itu tadi. Kalau misalkan ilmu pengetahuan sosial mungkin dari manusia, dari lingkungan alam ataupun yang lainnya. Lalu yang keempat ada indikator perencanaan kompetensi. Yang kelima ada tujuan pembelajaran. Nah, jadi pada perencanaan pembelajaran itu seharusnya dijelaskan dahulu itu tujuan dari pembelajarannya itu tadi. Lalu yang keenam ada materi pembelajaran. Mesti dijelaskan materi-materi pembelajarannya itu dari awal. Lalu yang ketujuh ada alokasi waktu. Pastinya dalam setiap pembelajaran itu alokasi waktunya harus tepat dan sesuai dengan peserta didiknya. Lalu yang kedelapan ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini mungkin ada macam-macam. Ada dari ceramah, diskusi ataupun yang lainnya yang harus disesuaikan dengan keadaan si murid itu tadi, baiknya bagaimana. Lalu yang sembilan ada kegiatan pembelajaran. Nah, dari perencanaan pembelajaran tadi harus dipikirkan bagaimana kegiatannya ataupun proses kegiatannya itu seperti apa sehingga menuai kegiatan yang baik. Lalu yang ke-10 ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini yaitu untuk mendukung proses-proses belajarnya tadi. Lalu ada penilaian hasil belajar. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran pasti bakal ada penilaian dari hasil belajar ini tadi, apakah pembelajarannya itu berhasil ataupun tidak. Lalu yang terakhir yaitu penentuan sumber belajar ataupun ditentukan sumber-sumber belajarnya itu dari mana. Mungkin bisa dari buku, dari internet ataupun hal-hal lainnya. Nah, di sini saya menarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran dalam IPS itu sangat penting karena dengan adanya perencanaan pembelajaran ini dapat menentukan keberhasilan maupun proses dari pembelajaran itu tadi dan menentukan bagaimana cara penyampaian materi kepada muridnya itu tadi sehingga harus sesuai dengan muridnya itu tadi. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan mungkin banyak yang aneh. Mohon maaf
Saya Robli Firdaus dengan NIM 1904353. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Robli Firdaus, mahasiswa program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia UPI dengan NIM 1904353. Undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.